Video kali ini dimulai dengan perekaman dari kamera depannya ya. Ini adalah smartphone sejutaan tipis yang baru dari ZTE. Yang looksnya sih kece, punya spek yang lumayan ya. Storage, layar, baterai, tinggal sisanya kita kupas sambil kita unboxing. Teman-teman udah boleh komen kok di awal video kali ini, segini untuk perekaman video kamera depannya bagus atau enggak buat HP sejutaan. Habis itu, yuk kita mulai unboxingnya. Halo, assalamualaikum. Kita akan unbox sebuah smartphone baru dari ZTE, yaitu Blade A55, yang dibanderol cukup atau sangat terjangkau malah ya. Jadi saya baca di press release-nya kemarin, di salah satu berita online itu dilepas di harga Rp1.149.000, atau eksklusif di Shopee itu jadi Rp1.079.000 doang ya. Apa yang dia bawa, dia punya baterai besar 5000 mAh, kamera belakangnya 13 megapiksel, layarnya 6,75 inci HD plus display, RAM-nya 4 GB, ini 12 karena ditambah 8 GB RAM expansion ya atau virtual memory, dan storage-nya udah 128 GB, jadi lumayan besar untuk harga 1 juta tipis, dimana di brand lain mungkin segitu masih dapat yang 464 ya, ini dapat yang 4128, sudah dibuat di Indonesia, ini warna water blue-nya. Dual SIM, kalau lihat ada dua IMEI di situ. Kemudian, kamera depannya 8 megapiksel, Android U. Android U itu apa? Android 14 ya, nanti kita cek ya. Kemudian chargernya 10 watt dan ada micro SD slot. Ada Live Island ya fiturnya. Jadi Live Island itu nanti di daerah notch di layarnya itu bisa dipakai area buat informasi. Ya kurang lebih mungkin ngikutin fitur Dynamic Island-nya di iOS ya. Nah, ini prosesornya SC9863A Unisoc. Jadi kalau dulu namanya masih Spreadtrum. Dan varian yang dipakai ini adalah varian octa-core 1,6 GHz. Cuma setahu saya ini tuh masih 28 nanometer ya. Jadi masih fabrikasi yang lumayan lama. Mungkin karena harganya segini kali ya. Nanti kita cek aja lah di toko-toko online. Bertahan nggak harganya di Rp1.079.000. Kalau masih bisa turun lagi ke bawah 1 juta, udah keren banget tuh harganya ya. Yuk kita lihat dulu isi di dalam paket penjualan dari ZTE Blade A55 ini. ZTE ini perusahaan yang concern-nya atau salah satu core bisnisnya di bidang telekomunikasi ya. Jaringan, BTS, sama lah kayak saudaranya yang dari negeri Tiongkok sana yang juga mainnya di sana, dan biasanya punya peripheral network device kayak modem, router, MiFi. Ya, jadi keunggulannya mungkin di antena nanti ya, harusnya sinyalnya bagus, harusnya ya. Nanti kita cek aja. Karena ZTE sebetulnya punya lini lain juga kayak Exxon, kemudian Nubia. Nubia itu kayak sub-brandnya ZTE juga, jangan lupa. Jadi kalau teman-teman ngelihat produk ZTE ini pada terjangkau, enggak juga. Yang Nubia Red Magic, yang 8S Pro, itu di atas 10 juta loh harganya. Jadi sebetulnya lini produknya beragam, segmentasinya udah banyak juga. Dan ini daftar service centernya, Unicom ya pakainya. Tadi kita udah lihat SIM tray ejector dan juga quick start guide atau panduan mulai cepat. Ini buku garansinya. Dan yes, sudah dapat soft case bening seperti ini. Ada lubang di tombol powernya, artinya fingerprint scannernya sudah di samping, nggak di belakang lagi. Dan dapat kabel Type A to Type C dengan aksen warna orange seperti itu. Dan ini terakhir adalah charger 10 wattnya ya, 5 volt 2 ampere. Oke, sudah semua. Buat sebuah smartphone sejutaan sih lengkap ya apa yang didapatkan di dalam paket penjualannya. Tinggal kita cek di layarnya sudah terpasang anti gores, sudah rapi juga. Jadi kamu beli tinggal pakai ya. Nggak usah mikirin budget ekstra buat beli aksesorisnya. Ini warna birunya. Biru aqua gini ya. Kece. Saya lepaskan dulu stikernya. Dan seperti ini desain dari sisi belakangnya. Kameranya dua sebetulnya. 13 megapiksel kamera utamanya. Yang kedua mungkin 2 atau berapa megapiksel ya. Biasanya buat portrait atau buat makro. Nanti kita cek di menu kameranya.
Dan nanti di akhir video ada langsung hasil sampel kameranya karena mau saya langsung tunjukkan di video ini. Jadi nggak akan ada video review lebih mendalam karena sebetulnya untuk prosesor yang digunakan ini sudah ketahuan level performanya ya. Kemudian kita lihat di situ ada LED flash 1 yang ini hanya pemanis saja biar genap kali ya 2x2 matriks inovatif AI kamera katanya. Finishingnya sebetulnya tidak terlalu mudah meninggalkan bekas sidik jari. Cuma dari tadi debu-debu masih mudah menempel ya. Kesat, lumayan kesat ini back covernya walaupun kelihatannya glossy kayak gini. Lalu di sisi kanan ada aksen merah di tombol powernya. Saya selalu suka dengan aksen-aksen kayak gini. Hal detail yang kecil mungkin bagi sebagian orang, tapi buat saya keren aja sih kalau dibedain ya. Kemudian ada volume rocker. Ya, frame-nya lurus, mengotak seperti ini. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Berarti tidak ada mikrofon kedua ya buat noise cancellation. Dan di sisi kiri ada SIM tray. Kita akan buka. Teng teng teng. Ya, triple card slot ya. Masih bisa pakai micro SD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Seandainya 128 GB buat kamu tidak cukup. Di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Yuk, langsung kita cek untuk bezelnya. Ini tadi udah saya nyalakan. Segini masih tipis ya, kiri kanan tipis banget, atas sedikit lebih tebal dengan drop notch berbentuk huruf U seperti itu. Sisi bawah lebih tebal lagi bezelnya, tapi juga nggak berlebihan. Langsung saya setup dulu ya. A few moments later. Ya, selesai setup. Nama OS-nya adalah MyOS atau custom UI-nya. Tadi sudah saya setup untuk fingerprint scanner dan juga face unlock. Nanti kita coba langsung ya. Oke, sudah masuk ke home screen. Seperti ini layarnya. Vibransinya bagus. Kedayamannya juga kelihatannya lumayan ya. Bagus, HD+, nggak kerasa sih kotak-kotak. Viewing angle-nya dari pinggir juga masih sangat jelas, tidak ada degradasi warna, cuma ya biasa ya kalau misalkan dari pinggir kadang kehalang sama refleksi atau pantulan cahaya ketika dihadapkan ke sumber cahaya. Kayak gini misalkan nanti ya. Oke, kita lihat untuk aplikasi bawaannya. Ada Asphalt Nitro 2, Booking.com, itu ada bloatware-nya. Etalase Apps, oh ada juga di sini ya. Facebook, kemudian, baru 4. Facebook, kemudian MC Rebel Guns 5, Milaf 6, Puzzle Pets 7, Video, WPS Office 9 ya, nggak terlalu banyak sih. Ini ada private space juga tuh di MyOS ini. Lalu kita akan cek untuk storage yang tersisa. Secara fresh install kira-kira berapa storage yang tersisa? 105,94 GB free ya, berarti kepake 22,06 GB. Dan itu apakah sudah termasuk dengan RAM tambahan? Oke, sudah menyala extended RAM-nya di 8 GB. Kalau mau dimatikan juga bisa, nanti restart ya biar efeknya terasa atau di-apply. Ya, Android U itu Android 14 ternyata. Kemudian model Z2450 ini. Ya, SC9863A prosesornya Unisoc. Kemudian untuk Android-nya di mana nih? Oke, security update-nya di 5 Juni 2024. Mudah-mudahan komitmen ZTE untuk software update-nya bisa bisa makin bagus lah, karena kemarin nyoba ZTE Nubia Neo 2 5G yang handphone gaming itu yang ada trigger shoulder-nya itu masih mentok di Android 13. Ini malah udah Android 14 ya yang handphone sejutaannya. Mudah-mudahan segera bergulir juga ke ZTE Neo 2, Nubia Neo 2 ya, lebih tepatnya. Kemudian kita akan cek sedikit kameranya. Ada mode portrait, ada mode panorama. Dan untuk video dia bisa rekam di resolusi berapakah? Full HD 30 fps untuk kamera belakang yang 13 megapiksel dan kamera depan yang 8 megapiksel bisa rekam di HD 720p 30 fps ya. Jadi nggak sampai Full HD untuk kamera depan. Lalu ada time lapse juga dan sudah tidak ada mode lain lagi.
Kamera sudah, kita coba tes untuk performa fingerprint scannernya. Tadi udah saya setup dan 1, 2, 3, ya ada jeda. Yes, ada jeda dan ada suara. Ya, butuh sedikit waktu ya, kayak ada jeda buat munculin suara, terus buat fade in-nya juga. Nah, sekarang saya mau tes dengan jari yang salah. Oh, ada getar. Salah katanya. Sekarang, oke. Kelihatan nggak waktu face unlock? Oh, face unlock-nya sih cepet ya. Dengan catatan ini sudutnya sama persis dengan waktu merekam tadi. Dan pencahayaannya serta tempatnya juga sama persis dengan pas merekam tadi. Mudah-mudahan di cahaya yang tidak terlalu terang sekalipun bisa secepat itu ya. Untuk pemindaian wajah untuk membuka kuncinya. So ini dia ZTE Blade A55, mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang pengen punya handphone kedua, atau mau beliin anak, beliin orang tua, atau memang handphone lamanya rusak dan budgetnya ada di sekitar 1 juta rupiah. Baterainya besar 5000 mAh, layarnya juga besar 6,75 inci HD Plus ya resolusinya. Jadi harusnya hemat karena HD Plus berpadu dengan baterai 5000 mAh. Kemudian fingerprint scannernya ada di samping, kameranya 2 di belakang 13 megapiksel, di depan 8 megapiksel dan hadir dalam drop notch seperti itu yang katanya ada live island-nya juga. Kemudian untuk storage, dia membawa storage 128 GB eMMC tentu saja. RAM fisiknya 4 GB dengan tambahan virtual RAM. Ngambil storage itu sampai 8 GB. Jadi bisa punya RAM 12 GB. Secara teori, meskipun performanya mungkin nggak akan sama dengan physical RAM yang 4 GB tadi ya. Oke, kita lanjut aja habis ini ke sampel videonya. Biar ngebantu teman-teman kira-kira buat level harganya, kameranya juga bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tapi kalau teman-teman sudah tertarik karena mengincar promo yang tadi saya sebutkan bahwa di Shopee dia lebih murah 70 ribuan. Langsung aja cek link di deskripsi. Saya akan carikan juga link ke e-commerce lain tentu saja dan carikan link yang paling murah yang bisa saya temukan buat teman-teman yang berencana meminangnya ya. Karena buat harga 1 juta ini kerasa solid. Bobotnya lumayan berat jadi membuat efek solidnya lebih kerasa. Mudah-mudahan juga ketahanannya sesuai dengan feels yang saya dapatkan dari memegangnya saat ini ya. Feel solidnya tuh kerasa soalnya. Oke, gitu aja unboxingnya. Selamat menyimak hasil kameranya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video dengan kamera belakang Full HD 30 fps dan kita sambil jalan. Kalau di layar saya kelihatan HDR-nya rada kepayahan ya. Lihat langitnya nggak terlalu jelas, agak lambat ngambil gambar langit sambil panning, tilting, putar balik. Oke, HDR-nya lagi, tapi nggak tahu ya, siapa tahu di layar depan. Pokoknya simak aja termasuk audionya kalau melawan angin kayak gini. Ini kalau perekaman video dengan kamera depan di luar ruangan, backlight, langsung kita pindah masuk ke dalam ruangan. Silakan disimak audionya tadi bandingkan dengan sekarang ya.